dimasukkan ke dalam surganya, mari berguru dari wanita-wanita yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai pemimpin-pemimpin wanita surga. Dari Asia kita bisa belajar bagaimana menjadi istri yang solehah walaupun suaminya Fir'aun. Suamimu kan gak Fir'aun amat. Berguru dari Asia bagaimana tetap menjadi wanita yang solehah walaupun suaminya benar-benar menguji kesabaran. Teman-teman sekalian sekalian, paling gak enak tuh punya suami egois. Paling gak enak punya suami yang arogan. Paling gak enak punya suami yang sombong. Lah ini kurang sombong apa Fir'aun sampai ngaku jadi Tuhan. Suami kita kan seapanya nggak sampai gitu amat. Saudara sekalian saya muliakan, belajar. Mudah-mudahan jadi istri yang solehah semuanya insyaallah. Yang jadi istri di sini saya doakan semoga jadi istri yang solehah. Adik-adik yang mudah-mudahan nantinya akan menikah, dari sekarang juga saya udah doain mudah-mudahan nanti jadi istri yang solehah. Ustazah, suaminya nggak didoain apa biar jadi suami yang soleh? Saya doain juga. Mudah-mudahan suaminya jadi suami yang soleh. Mudah-mudahan yang pada punya anak laki-laki yang sudah menikah, anak laki-lakimu jadi suami yang soleh bagi istrinya. Ibu-ibu yang udah pada punya anak perempuan yang sudah menikah juga saya doakan. Mudah-mudahan anak-anakmu juga bisa jadi istri yang solehah. Fanduri ilaih kata Nabi. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu jika kamu menghormati dia, jika kamu memuliakan dia, jika kamu menghargai dia, sekaligus jalan neraka bagimu ketika kamu tidak hormat padanya, ketika kamu merendahkan dia, menghina-hina dia. Mudah-mudahan semua sama suami. Jangan main-main sama suami. Tidak diriku, hartaku, tenagaku, nyawaku, hidup matiku, aku telah persembahkan untukmu wahai Rasulullah. Wanita ini kesabarannya menjadi seorang istri dalam keadaan yang sangat-sangat terbatas, kelaparan yang sampai puncaknya, kesulitan yang sampai puncaknya, kesabarannya tak tertandingi. Demikian kiranya wanita-wanita surga. Yang jadi istri semoga bisa jadi istri yang soleha. Bicaranya yang bagus sama suami. Bicaranya yang bagus. Jangan disakiti hatinya. Jangan direndahkan suamimu itu. Ustazah, masalahnya suami saya nih bukan laki-laki soleh ustazah. Sayyidah Khadijah bisa kali kayak gitu, soalnya kan suaminya Nabi Muhammad. Kalau suaminya kayak suami saya belum tentu loh ustazah. Gimana saya bisa jadi istri yang soleha sementara dia itu kelakuannya seperti itu? Ada banyak perempuan berkata semacam ini kepada saya, Bu, Kak, Dek,
Istri yang solehah akan memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan istri yang hina akan menghina suaminya, siapapun suaminya. Jadi masalahnya terkadang bukan kepada siapa suamimu, tapi siapa kamu. Wanita yang mulia hanya akan bicara yang bagus. Wanita yang mulia hanya akan bicara yang menyenangkan. Wanita yang mulia akan pandai menjaga tingkah laku dan ucapannya kepada suaminya. Semoga kita menjadi salah satu di antaranya. Umi saya meninggal dunia 2 tahun lalu. Ada satu ucapan dari abah saya ketika Umi meninggal dunia yang terus terngiang-ngiang di telinga saya. Sambil saya berharap-harap, ya Allah, jadikan saya perempuan yang seperti itu juga, sebagaimana Engkau telah menjadikan Umi saya perempuan yang seperti itu. Abah saya ketika Umi saya meninggal, berapa hari sudahnya, abah saya dalam rintihan kesedihannya, kesedihan yang luar biasa karena tinggal Umi saya, beliau bilang begini nih, Umi barengan sama abah, abah hidup bersama dengan Umi 50 tahun. Selama 50 tahun itu abah nggak pernah dengar Umi bicara nggak bagus. 50 tahun abah nggak pernah dengar Umi bicara sesuatu yang nggak bagus sama abah. Saya jadi mikir, ya Allah, ya Allah, jadikan saya wanita yang bisa seperti itu juga. Kita emang perlu banyak belajar buat jadi wanita yang solehah. Salah satunya adalah kepandaian kita buat menata lisan agar tidak ada hati yang tersakiti disebabkan ucapan-ucapan kita, terutamanya hati seorang laki-laki yang seharusnya menjadi jalan kebaikan bagi kita, jalan kita menuju surganya, yaitu suami kita sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istri yang salehah. Amin. Belajar dari istri-istri yang salehah tentang kemampuan untuk bisa berbuat baik kepada suami, terutamanya menjaga lisan pada suami kita ataupun kepada yang lain-lainnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, belajar dari istri-istri, belajar dari wanita-wanita salehah yang dirindukan surga tentang kemampuan untuk mendidik anak-anak dengan didikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kepada mereka tentang makna walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat jauh lebih penting bagimu daripada dunia. Kita belajar ini dari Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga benteng pertama bagi anak-anak kita, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita belajar didikan yang diridhoi Allah dari dalam rumah tangga kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita, aku terbangun di waktu malam saat usiaku masih kecil, mungkin 6 tahun, 7 tahun. Aku cari ibuku, Sayyidah Fatimah Zahra. Ya, Mama masih harus doa sayang. Aku kemudian mulai mendengar Sayyidah Fatimah ibundaku mengangkat tangan dan berdoa. Beliau mulai menyebut banyak nama. Ya Allah,
rahmatilah fulanah bintu fulan, sayangilah fulan bin fulan, mudahkan urusannya fulan bin fulan, ampuni dosanya fulan. Umi saya berdoa dengan doa yang sangat panjang. Ibu saya berdoa dengan doa yang sangat panjang, menyebutkan nama-nama, bahkan belasan nama, puluhan nama, bahkan ratusan nama yang disebut oleh umi saya, dan tidak ada satupun yang beliau sebutkan itu adalah nama beliau sendiri. Tahajudnya mendoakan umat Nabi Muhammad, tahajudnya menyebutkan ratusan nama, tidak ada yang nama beliau sendiri. Memberitahu kepada anaknya tentang hidup di atas muka bumi itu seperti itu. Menyayangi hamba-hamba Allah, bahkan lebih daripada beliau menyayangi diri beliau sendiri. Saudaraku sekalian saya muliakan, satu waktu Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidah Zainab. Sayyidina Husain sakit. Akhirnya sekeluarga nadar, kalau Husain sembuh kami akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Naik lagi satu, jatuh lagi, terus begitu. Tapi sekurangnya kita mengarah ke langkah yang sama, menuju ke tempat yang sama. Sebab yang Nabi Muhammad sebut wanita yang paling dirindukan surga adalah mereka-mereka ini, teman-teman. Sekeluarga puasa 3 hari sesudah Sayyidina Husain sembuh dari sakitnya. Akan tetapi hari yang pertama berpuasa, Sayyidina Ali bekerja, dapat upah, uangnya dibelikan gandum, uangnya dibelikan beberapa bahan makanan. Sampai di rumah Sayyidah Fatimah mengolah bahan makanan tersebut, masak bahan makanan tersebut. Sampai jelang maghrib terhidang makanan di meja makan mereka. Sebelum maghrib ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Ternyata orang-orang miskin yang kelaparan. Sayyidah Fatimah tak tega melihat pemandangan tersebut. Dipanggilnya anaknya, kemudian beliau membawa seluruh makanan keluar menuju anak-anak yatim itu, anak-anak orang miskin tersebut, sehingga di saat berbuka puasa tidak ada makanan apa-apa selain air putih saja. Besoknya mesti puasa juga. Sayyidina Ali kerja lagi, Sayyidah Fatimah masak lagi. Saat jelang maghrib kejadiannya sama lagi. Saat mereka mau buka puasa ada yang mengetuk pintu lagi. Ternyata anak-anak yatim kelaparan. Ayo bawa makanannya ke sini nak, kesian nih, ada teman-teman kamu nih anak-anak yatim nih. Kita kalau nggak makan sekarang kan nggak apa-apa ya nak ya. Ayo nak bawa makanannya ke sini. Dibawa semuanya makanannya, dimakan sama anak-anak yatim tersebut, habis tak bersisa, sehingga mereka harus buka puasa hanya dengan air putih saja, dan besoknya harus tetap berpuasa juga karena mereka nazar puasa 3 hari berturut-turut. Besok harinya Sayyidina Ali kerja lagi sambil puasa, dapat duit Sayyidah Fatimah masak lagi sambil puasa. Hari ketiga mereka udah kelaparan setengah mati, teman-teman. Udah dipandangin tuh makanan di hari yang ketiga, tapi ujian Allah memang luar biasa besarnya. Saat mereka mau berbuka puasa, pintu rumah mereka kembali diketuk. Ada orang-orang yang hampir pingsan karena kelaparan dari tawanan-tawanan perang, sehingga makanan tersebut dikeluarkan kepada mereka. Mereka pun makan dengan lahap, tak menyisakan apapun buat keluarga Sayyidah Fatimah selain air putih saja. Karenanya mereka 3 hari 3 malam berturut-turut tidak masuk makanan apa-apa ke dalam perut mereka selain air putih saja. Kenapa mereka bisa sebegitunya? Sebab mereka faham arti
walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih penting daripada dunia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tentu seperti yang tadi saya sampaikan, mustahil kita bisa mengerjakan amal soleh setinggi itu. Tapi sekurangnya kita memikirkan akhirat kita sebagai bagian dari mencari bekal menuju akhirat. Hidup di dunia jangan cuma ngurusin dunia, Bu. Kalau kamu pengen jadi wanita yang dirindukan surga, maka dari sejak sekarang seharusnya kamu pun merindukan surga. Jangan selama hidup di dunia yang kamu pikirin dunia terus-terusan. Besok makan apa, besok pakai baju apa, saya belum punya tas yang itu yang kayak dipunyain sama saudara. Dikerjain puasa nih biar anak-anak lagi mau ujian hasilnya bagus. Semua inginmu cuman urusan dunia. Tak pernahkah kamu berpikir tentang nasibmu di akhirat? Kalau kamu ingin menjadi seorang perempuan yang kelak pantas masuk surga, tidakkah surga itu sudah harus kamu pikirkan dari sejak sekarang muka bumi ini? Maka teman-teman, terhadap urusan dunia sekurangnya ikuti apa yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, yang gak ada jangan dipengenin, yang gak ada jangan dicari, yang ada dinikmati, jangan sendirian, sebagian dibagi kepada yang lain. Apa yang kamu punya dari harta dunia, terimalah itu sebagai bagian dari rezeki Allah. Jangan suka membanding-bandingkan rezekimu dengan rezekinya orang. Bu, Kak, Dek, jangan suka membandingkan urusan rezekimu dengan rezekinya orang. Akhirnya kamu jadi susah syukurnya. Dia kok punya ini, dia kok punya itu, dia kok suaminya sayang banget sering bawa dia pergi umroh. Sementara saya boro-boro umroh dah, pergi pengajian Ustazah Halimah aja nebeng sama orang. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, apa yang kamu punya disyukuri. Jangan banding-bandingkan rezekimu dengan rezekinya orang lain. Itu pintu pertama buat sengsara. Gampang banget sengsaranya orang yang selalu membandingkan urusan rezeki dengan orang lain. Saya sering sampaikan dimanapun, urusan rezeki dunia nih, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Buat bertahan hidup tuh Allah pasti akan mencukupi. Buat makan kamu, buat pakai baju, Allah pasti akan mencukupi, Bu. Tapi sebanyak apapun rezekimu gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Karenanya kalau kepengen hidup dalam keadaan tenang, jangan banyak gaya. Setuju? Jangan banyak gaya. Sayyidah Fatimah hidup dalam keadaan di bawah garis kemiskinan, tapi sabar dan bahkan bisa bersedekah saat lagi nggak punyanya. Kayak perempuan-perempuan yang lain. Ya kalau ada silahkan aja, tapi kalau nggak ada, Bu, kayaknya ntar aja sekalian dalam kuburan. Cantiknya ntar aja saat di padang mahsyar.
Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana sebagian wajah dihitamkan, sebagian yang lain diputih berserikan. Angkat tanganmu di waktu malam. Kemudian kamu berkata, ya Allah, saya nggak bisa kayak yang lain beli skincare mahal-mahal. Jadinya saya ala kadar jagain kecantikan. Ya Allah, kalau emang saya nggak dijadikan cantik di dunia, ya Allah jadikan saya cantik di akhirat. Kan begitu. Kita kalau di dunia sih, antara cantik nggak cantik tuh bedanya nggak banyak. Betul? Ini ibu-ibu jawab betulnya kayak agak ragu-ragu. Bu, di dunia itu antara yang cantik sama nggak cantik tuh bedanya nggak banyak. Antara kamu pakai perawatan sama nggak pakai perawatan bedanya nggak banyak, paling dari 6 ke 7 gitu. Akan tetapi di akhirat nanti, kalau Allah jadikan wajahmu hitam legam, ke klinik kecantikan mana kamu hendak pergi? Kalau di hari akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala jadikan wajahmu menjadi wajah yang hina, bahkan diserupakan binatang, mau gimana caranya mengembalikan wajah menjadi wajah yang bersinar? Karenanya saudariku sekalian, pikirkan akhirat lebih daripada kamu memikirkan dunia. Dunia silahkan kamu jalani dengan sekemampuanmu, akan tetapi jangan pernah lupa, kita hidup di dunia bukan mau nyari dunia, kita hidup di dunia mau nyari surga, insya. Itu Sayyidah Fatimah sama keluarganya sebagai pemimpin wanita surga. Bu, 3 hari 3 malam gak makan apa-apa, sebab seluruh makanan puasa mereka untuk buka dan untuk sahur diberikan. Hari pertama orang miskin, hari kedua anak yatim, hari ketiga tawanan-tawanan perang. Gak cerita-cerita sama siapapun. Sayyidah Fatimah gak ada ceritanya, upload di media sosial, udah 3 hari nih gak makan apa-apa. Gak ada. Sayyidah Fatimah gak ada ceritanya, bisik-bisik ke tetangga, tetangganya nanya, lemes amat Fatimah. Iya nih udah 3 hari gak makan. Soalnya kan kita lagi puasa, pas waktunya mau buka ada aja yang datang, ya kan kita sedekah. Gak ada. Beliau tidak melakukan itu. Tidak pula Sayyidina Ali bercerita kepada kawan-kawannya. Tidak pula putra-putranya bercerita kepada kawan-kawannya. Mereka menyembunyikan amal soleh dengan cara yang terbaik. Lantas dari mana kita tahu cerita ini? Dari Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Malam hari tersebut Allah mengirimkan malaikat Jibril. Tepat sesudah 3 hari 3 malam keluarga tersebut tidak makan dan tidak minum apa-apa kecuali air putih saja. Malam harinya malaikat Jibril turun kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, seraya menjabat tangan Nabi Muhammad dan mengatakan, hani'an laka bi ahli baitika ya Rasulullah. Selamat atas apa yang telah dicapai, prestasi yang telah dicapai oleh keluargamu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad balik nanya, apa yang sudah dikerjakan keluargaku, kata Nabi. Malaikat Jibril pun cerita, mereka berpuasa 3 hari nadar atas sakitnya Sayyidina Husain. Akan tetapi setiap kali mau berbuka, makanan buka puasa mereka diberikan kepada orang miskin hari pertama, anak yatim hari kedua, dan orang-orang tawanan perang di hari yang ketiga. Allah kagum dengan apa yang mereka kerjakan, dan untuk mereka diturunkan ayat Al-Quran yang akan dibaca terus sampai hari kiamat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Min rabbina yauman abusan qamtarira. Yang kami harapkan adalah keselamatan kami di hari akhirat nanti. Di saat banyak wajah-wajah ketakutan, kami berharap menjadi wajah yang tidak ketakutan di hari akhirat. Kami berharap menjadi wajah-wajah ahli surga di akhirat nanti. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Kata Allah, maka kami pun menjaminkan kebahagiaan bagi keluarga Nabi Muhammad, bagi Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dijaminkan keselamatannya di hari akhirat. Walaqahum nadratan wa surura. Mereka akan berjumpa dengan Allah sedangkan wajah mereka berseri-seri dan penuh dengan kebahagiaan. Yuk, yang pengen nyari surga, jangan ambisi urusan dunia. Yang berharap jadi wanita yang dirindu surga, belajar buat jadi hamba Allah yang solehah. Enggak usah segitunya cinta sama dunia. Bisa jagain lisan, jagain tingkah, bisa jagain lisan, jagain tingkah laku. Belajar jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terima dengan takdirnya Allah, yang terima pembagian rezekinya Allah, yang qanaah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita pun berusaha untuk menjadi hamba Allah yang dermawan, menebarkan kasih sayang, menebarkan pemberian kepada hamba-hambanya Allah. Kita minta pada Allah pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bu, Kak, Dek, saya mendoakanmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memandangmu dengan pandangan kasih sayang. Saya minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memandang kita semua saat ini dengan pandangan kasih sayangnya, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, berkenan menjaga diri kita, mengaruniakan akhlak yang baik bagi kita, membantu kita menjaga lisan kita, membantu kita menjaga hati kita, mengangkat cinta yang berlebihan terhadap dunia, mengangkat cinta yang berlebihan kepada manusia, sehingga kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cinta kita kepada apapun dan siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memandang semua yang hadir dengan pandangan kasih sayangnya. Kita minta pada Allah, ya Allah, kasihanilah semuanya ya Allah. Sayangilah semuanya ya Allah. Rahmatilah semuanya ya Allah. Yang jatuh bangun menghadapi kehidupan di atas muka bumi ini, sayangi semuanya ya Allah. Bantu kami biar bisa jadi hamba-Mu yang solehah ya Allah. Yang jadi istri, jadikan ia istri yang solehah ya Allah. Yang jadi ibu, jadikan ia ibu yang dapat mendidik anak-anaknya menuju jalan-Mu ya Allah. Yang masih pada punya orang tua, jadikan ia anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadikan kami hamba-Mu yang salehah ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Maryam, Ummu Isa, dan juga Sayyidah Asia bintu Muzahim sebagai hamba-hamba-Mu yang salehah ya Allah. Jadikanlah semua yang hadir jadi hamba-Mu yang salehah ya Allah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salehah jami'ah
syamilah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'abaha minal arzaki azzalaha minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa tawaffana ala millatik. Ya muhawwilal. Tidak banyak mengerti tentang urusan agama kami ya Allah, sebab kami hamba-hambamu ya Allah yang berharap kelak di hari akhirat nanti Engkau masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Sayangilah semuanya ya Allah, kasihanilah semuanya ya Allah, pandangilah kami dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Lihatlah semuanya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, ampunilah pula ia dengan ampunanmu yang besar ya Allah. Kasihanilah semuanya ya Allah. Yang hatinya masih penuh dengan cinta terhadap dunia, membuatnya mudah merasa kecewa dan merasa kurangnya cinta keluarganya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Didiklah hatinya ya Allah, ajarkan hatinya arti walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih penting daripada dunia. Ajarkan hatinya makna bahwasanya engkau lebih penting daripada siapapun ya Allah. Kenalkanlah dalam hatinya rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, hingga berkurang rasa cintanya terhadap dunianya ya Allah. Bahagiakanlah hatinya denganmu ya Allah. Bahagiakanlah hati kami semuanya dengan cinta padamu ya Allah. Bahagiakanlah hati kami semuanya dengan mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Bahagiakanlah hati kami semuanya dengan mengingatmu dan menginginkanmu lebih daripada keinginan kami terhadap dunia yang tak ada habis-habisnya ini. Kami mohon padamu ya Allah, angkat dari dalam hati kami semuanya rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia. Ya Allah, karuniakan dalam hati kami tawakal, karuniakan dalam hati kami ridha terhadap keputusan-keputusanmu, karuniakan dalam hati kami keikhlasan, karuniakan dalam hati kami keikhlasan, karuniakan dalam hati kami keikhlasan, karuniakan dalam hati kami rasa cinta padamu ya Allah, karuniakan dalam hati kami rasa cinta kepada akhirat ya Allah, karuniakan dalam hati kami rasa cinta kepada baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, didikkanlah hati-hati kami ya Allah. Didikkan hati-hati kami ya Allah. Ajarkan kepada hati kami ya Allah bahwa Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Ya Allah, kasihanilah hati yang selalu bergantung kepada selainmu ini ya Allah. Solehahkan dia ya Allah. Yang jadi anak solehahkan dia ya Allah. Yang jadi anak solehahkan dia ya Allah. Semua dari kami solehahkan kami ya Allah. Biar kami tidak malu di hari kami menghadapmu ya Allah. Biar kami tidak malu di saat ajal datang menjemput kami ya Allah. Biar kami tidak malu saat kehidupan kami dibuka di padang mahsyar nanti ya Allah. Agar kami tidak sengsara ketika buku rapot kami dibagikan ya Allah.
agar kami tidak sengsara ketika harus lewat jembatan ya Allah. Kami mohon padamu, jadikan kami hamba-Mu yang salehah, hidupkanlah kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang salehah. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan baik. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Tutup segenap aib-aib kami ya Allah. Didik kami ya Allah, agar mampu menjadi hamba-Mu yang Engkau inginkan ya Allah. Agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang Engkau ridhoi ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami terhadap suami kami. Ampunilah dosa kami ya Allah terhadap kedua orang tua kami. Ampuni dosa kami ya Allah kepada anak-anak kami. Ampuni dosa kami ya Allah kepada saudara-saudari kami. Ampuni dosa kami kepada sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, semua hamba-hamba-Mu ya Allah. Dan ampunilah dosa antara kami dengan-Mu ya Allah. Perbaikilah keadaan-keadaan kami ya Allah. Pandanglah semuanya, jadikanlah istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Biar kami semuanya pantas jadi ahli surga-Mu ya Allah. Biar kami semuanya pantas digiring di belakang Nabi kami Muhammad. Biar kami di hari akhirat nanti pantas berjumpa Sayyidah Khadijah. Biar di hari akhirat nanti kami pantas berjumpa Sayyidah Fatimah. Biar di hari akhirat nanti kami berjumpa dengan Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam, dan wanita-wanita surga yang lainnya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar kami dapat menjadi seindah-indah hamba bagimu ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad. Ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kedua orang tua kami. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Kami pun mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Pandang anak-anak kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Didikkan anak-anak kami ya Allah. Bimbing anak-anak kami ya Allah. Bantu anak-anak kami ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Maafkan kami ya Allah. Engkau meminta kami, ku anfusakum wa ahlikum naro, katamu dalam Al-Quran. Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Lihatlah kami ya Allah, jangankan menjaga anak-anak kami, menjaga diri kami sendiri saja terkadang kami gagal melakukan. Bimbing semuanya ya Allah. Jangan lepaskan tali kami darimu ya Allah. Orang tua kami ya Allah, kami titipkan kepadamu ya Allah. Bahagiakanlah mereka sebahagia-bahagianya ya Allah. Maafkan kami ya Allah pada orang tua kami. Kau memerintahkan kami untuk membahagiakan orang tua kami. Lihatlah kami yang seringkali gagal melakukannya ya Allah. Kami mohon bantuanmu ya Allah. Kami mohon pertolonganmu ya Allah. Bahagiakanlah orang tua kami dimanapun saja mereka berada ya Allah. Bahagiakanlah orang tua kami dimanapun saja mereka berada ya Allah. Yang masih ada di atas muka bumi ini, sehatkanlah badannya ya Allah. Bahagiakanlah hatinya ya Allah. Sehatkan badannya, bahagiakan hatinya ya Allah. Sibukkan mereka untuk taat di jalan-Mu ya Allah. Yang sudah meninggal dunia kami titipkan mereka padamu ya Allah. Bahagiakanlah mereka ya Allah. Jamulah mereka dengan jamuan yang indah di sisimu ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Terangkan kuburnya ya Allah. Karuniakan kepada mereka balasan-balasan yang lahir batin kami sehatkanlah ya Allah. Lahir batin kami sehatkanlah ya Allah. Karuniakanlah yang terbaik bagi kehidupan dunia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
Yang sedang sempit di antara kami lapangkanlah ya Allah. Yang sedang dalam kesulitan di antara kami mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.